Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 147, mengakhiri keluarga Tang. Sayangnya, tidak mungkin mengubah apa yang telah terjadi. Pemimpin keluarga dari keluarga Tang di kota Ricu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan apa yang terjadi di sekitarnya. Baik pembudidaya maupun warga sipil sama-sama melarikan diri untuk hidup mereka. Sumin melepaskan panah energi spiritual dari busurnya dengan sangat cepat sehingga setiap ahli akan mati dengan setiap panah dilepaskan. Pemimpin keluarga Tang menyadari bahwa dia harus maju dan berjuang. Dia tahu dia harus melihat apakah dia bisa menghentikan ahli ini yang dengan ceroboh membunuh semua orang di rumahnya, tetapi hanya dengan melihat Sumin membuatnya menyusut ketakutan. Setiap orang yang memandang pemimpin keluarga merasakan hati mereka meledak karena marah. Dia adalah ahli terkuat yang hadir, namun dia hanya berdiri di sana menatap para penjaga yang sekarat satu demi satu. Bahkan orang-orang yang mencoba melarikan diri mengutuknya di dalam hati mereka. Selesai, pemimpin keluarga Tang lesu saat dia melihat kekacauan yang meletus di tempat yang dulunya adalah rumah keluarga yang damai. Keluargaku tamat. Bagaimana monster kecil ini bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Aku tidak percaya. Meski pemimpin keluarga Tang sulit menerimanya, dia harus mengakui fakta yang ada di hadapannya. Dia sekarang terjebak dalam situasi yang bermasalah. Haruskah dia melarikan diri dan tetap hidup, atau haruskah dia tetap tinggal dan bertarung, yang akan memungkinkan orang lain melarikan diri menggantikannya? Penjaga yang mengikutinya sebelumnya melihat ke arah pemimpin. Wajahnya berkerut jijik saat dia memahami pikiran pemimpinnya. Tanpa membuang waktu lagi, penjaga muda itu memutar ekornya dan lari. Dia tidak mau tinggal lebih lama lagi jika itu berarti dia akan mengorbankan hidupnya untuk sebuah keluarga di mana bahkan pemimpinnya sedang mempertimbangkan untuk melarikan diri. Pemimpin keluarga Tang akhirnya mengambil keputusan. Dia berbalik dan bersiap untuk berlari. Namun, saat dia berbalik dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat panah putih yang terbuat dari energi menancap di dadanya. Itu telah melewati seluruh dadanya, dari belakang ke depan, dan membuat lubang menganga bulat sempurna. Saat panah menghilang ke udara tipis, kekuatan hidup dari pemimpin keluarga Tang juga menghilang. Matanya berubah redup, dan tubuhnya ambruk di tanah. Setelah pemimpin keluarga meninggal, pertempuran perlahan mereda. Cao Cao dan Yeling sama-sama muncul bersama kakek tua dari paviliun harta karun yang memikat. Dia mengenakan pakaian bagus dan sepertinya diperlakukan dengan baik. Namun demikian, ketika dia melihat kehancuran keluarga Tang, kilatan Schadenfreude muncul di matanya. Untuk berpikir bahwa keponakan Min telah berhasil menjadi karakter yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Itu membuatku tidak bisa berkata apa-apa, kakek itu tersenyum lembut sambil menatap Sumin. Meskipun dia telah diperlakukan dengan baik oleh keluarga Tang, bagaimanapun juga dia telah menjadi sandera, dia tidak bisa melupakan bagaimana keluarga Tang dan sekutu mereka telah membunuh pengawal dan teman-temannya di paviliun harta karun memikat. Tetap saja, dia adalah pria yang praktis. Dia mengerti bahwa tidak nyaman bagi paviliun harta karun yang memikat untuk mengirim pasukan ke sini untuk berurusan dengan keluarga Tang. Karena itu dia berharap bahwa mereka akan lolos begitu saja, selama mereka mengirimkan semua barang yang telah mereka curi bersama sejumlah kekayaan dan nyawanya ke ibu kota utama paviliun harta karun yang memikat dengan selamat. Sekarang dia melihat bahwa keluarga Tang telah diberantas. Penjaga yang tersisa dan yang selamat berlarian seperti ayam tanpa kepala. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan tak satu pun dari mereka yang berani menatap Sumin. Melihat Sumin telah kembali dan membalas dendam untuknya, kakek Meilin sangat senang. Dia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, dan dia akhirnya berdamai dengan apa yang telah terjadi. Pemburu telah menjadi yang diburu. Semuanya telah berakhir malam ini. Keluarga Tang telah berakhir dan kebencian antara paviliun harta karun memikat dan kota Ricu juga telah berakhir. Ini, Sumin menerima beberapa harta penyimpanan dari Cao Cao dan Yeling. Dia mencari melalui mereka semua.
Mereka berisi semua kekayaan yang telah dikumpulkan keluarga Tang selama bertahun-tahun serta jarahan yang mereka ambil dari paviliun harta karun yang memikat. Aku tidak berguna untuk hal-hal ini, desah Sumin. Dia menyerahkan semuanya kepada sesepuh Aluring Treasure Pavilion. Ini awalnya milikmu jadi ambil kembali. Gunakan perak dan emas untuk mempekerjakan beberapa penjaga dan buru-buru kembali ke ibu kota. Kupikir memiliki kekayaan sebanyak ini berbahaya. Jangan biarkan siapapun tahu kamu memiliki harta karun itu. Biarkan mereka mengira aku memilikinya. Jika mereka datang untuk merampokku, maka tidak masalah jika aku malah merampok mereka. Su Min menyeringai. Kakek itu tampak agak bingung, tetapi dia mengangguk setuju. Dia mengerti bahwa Su Min bersikeras tentang hal ini. Tidak ada alasan untuk berlama-lama di sini di kota Ricu, kata Su Min sambil menghela nafas sambil melihat semua pembudidaya yang mati. Dia akan menyerahkan pembersihan kepada keluarga sekutu yang telah menyerang paviliun harta karun memikat bersama dengan keluarga Tang. Kakek tidak melakukan apapun untuk menunda Su Min. Dia sudah lama mengerti bahwa pemuda ini memiliki beberapa urusan penting yang tidak dapat ditunda dan karena itu dia tidak memintanya untuk pergi ke ibu kota bersamanya, meskipun dia tahu bahwa cucunya akan menunggu dengan tidak sabar untuk melihatnya. Aku ingin bertanya padamu, Su Min akhirnya menghela nafas. Ada sekelompok anak yang sangat membantu. Mereka memberitahu saya apa yang terjadi pada paviliun harta karun memikat tanpa mereka. Saya tidak akan tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Bisakah Anda membawa mereka ke ibu kota dan merawat mereka? Beri mereka pekerjaan kecil sebagai pesuruh, sehingga mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk menopang diri mereka sendiri. Su Min tahu bahwa ada kemungkinan dia akan mengatakan tidak. Menjaga sekelompok anak benar-benar menyakitkan. Selain itu sama sekali tidak menguntungkan baginya. Namun, dia masih merasa perlu untuk bertanya. Anak-anak ini terlalu mengingatkannya pada dirinya sendiri, dan dia ingin melihat mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Tentu, aku akan membawa mereka bersamaku, sang kakek setuju. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Dia menganggukkan kepalanya, ekspresi serius muncul di matanya. Biarkan aku menjaga anak-anak ini dan kemudian kita akan menyuruh mereka menjalankan tugas untuk kita di ibu kota. Biasanya sang kakek bukanlah orang yang dermawan. Namun, Su Min baru saja membalas dendam untuknya, dan permintaannya sangat adil. Dia bahkan memberinya semua harta dan jarahan yang dimiliki keluarga Tang, yang menunjukkan ketulusan mutlak. Menjaga anak-anak ini tidak akan menjadi masalah. Merasa lega, Su Min memimpin lelaki tua itu menuju penginapan tempat anak-anak tidur. Mereka semua bermalam di sana sampai anak-anak bangun keesokan paginya. Aku harus pergi sekarang, Su Min memberitahu anak-anak ini. Ketika dia mengatakan ini, dia bisa melihat kesedihan di mata mereka. Jangan khawatir. Bukan berarti aku mengucapkan selamat tinggal selamanya, dia tersenyum. Di sana ada seorang kakek. Dia akan pergi ke ibu kota. Dia telah menawarkan untuk membawa kalian semua bersamanya dan memberimu pekerjaan sehingga kamu bisa mendapatkan uang dan menjalani kehidupan yang terhormat. Saya memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan, tetapi ketika saya selesai, maka saya juga akan pergi ke ibu kota. Lalu kita bisa bertemu lagi. Dikatakan demikian, saya tidak ingin memaksa siapapun untuk pergi. Jika Anda tidak mau untuk pergi, kamu tidak harus pergi. Kamu dapat terus hidup seperti biasa di sini di kota Ricu jika kamu mau. Anak-anak saling memandang. Anak-anak yang lebih tua berkumpul dan mulai mendiskusikan pilihan mereka. Setelah beberapa menit anak laki-laki tertua menegakkan punggungnya, merapikan pakaiannya sebaik mungkin dan mengepalkan tinjunya. Kami ingin pergi ke ibu kota. Meski berisiko, itu juga kemungkinan bagi kami. Peluang ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami lepaskan. Pria tua itu terheran-heran mendengar seorang anak kecil berbicara seperti itu. Seketika, dia mulai menyetujui anak-anak ini. Meskipun dia akan menjaga mereka karena Su Min memintanya, dia hanya akan membuat mereka menjalankan tugas saja, seperti yang dia janjikan. Namun demikian, sekarang dia bertanya-tanya apakah mereka layak untuk diinvestasikan. Dia selalu mencari pemuda berbakat. Su Min merasa lega. Dia sadar bahwa dia tidak dapat menyelamatkan seluruh anak malang yang malang di dunia, tetapi dia merasa lebih baik mengetahui bahwa dia telah membantu anak-anak ini menuju kehidupan yang lebih baik.
Aku harus pergi sekarang, desah Sumin. Aku akan kembali ke paviliun harta karun yang memikat di ibu kota setelah urusanku selesai. Su Min tidak menyebut Mei Lin. Dia ingin sekali bertemu dengannya, tetapi dia mengerti bahwa dia harus selamat dari pertarungan dengan keluarga Zhong terlebih dahulu. Meskipun dia percaya pada kekuatannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tetap saja, dia datang sejauh ini, dan dia tidak akan menyerah. Dia akan membantai keluarga Zhong, dan siapapun yang menghalangi jalannya akan menjadi musuhnya. Su Min mengucapkan selamat tinggal. Bersama dengan Cao Cao dan Ye Ling dia menghilang dari kota Ricu. Dia telah berada di kota untuk waktu yang singkat, tetapi selama ini, dia telah menyebabkan kekacauan yang sebenarnya. Dia telah membantai keluarga terbesar di dalam kota, dan dia tahu bahwa ini akan menyebabkan perselisihan internal di antara keluarga lainnya. Tanah milik paviliun harta karun memikat dan puing-puing yang dulunya merupakan kompleks keluarga Tang kemungkinan besar akan dibeli oleh keluarga besar yang tersisa. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencoba mengambil alih posisi baru sebagai pemimpin kota. Meskipun demikian, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang benar-benar akan keluar sebagai pemenang. Su Min telah memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan kota Ricu lagi. Mei Lin sudah tidak ada lagi, begitu pula paviliun harta karun yang memikat. Dengan demikian kota ini menjadi bagian dari masa lalunya. Dia memiliki banyak kenangan di sana, dan dia mungkin akan kembali suatu saat nanti, tetapi untuk saat ini, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Meninggalkan kota Ricu, Su Min tahu pemberhentian berikutnya adalah hutan tempat dia bertemu Cao Cao. Cao Cao ingin bertemu orang tuanya lagi untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia. Dia sudah lama jauh dari rumah, dan cara dia pergi agak sibuk dan informal. Sekarang dia bisa kembali menyapa tapi juga selamat tinggal sekali lagi. Dia sadar bahwa pertarungan yang akan mereka lakukan tidak akan sederhana atau cepat. Dengan kesalahan sekecil apapun mereka bisa mati. Karena ada kemungkinan kematian, dia ingin melihat keluarganya untuk terakhir kalinya untuk memperkuat tekadnya. Karena ini masalahnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka berjalan menuju hutan ular zamrud dan pohon yang indah dan berbahaya. Bab 148, Sebuah Rumah. Mengunjungi keluarga Cao Cao adalah pengaturan yang sederhana. Ayah Cao Cao dikenal sebagai Raja Hutan. Tidak ada yang berani memasuki sarangnya selain mereka yang telah diberi izin. Semua orang tahu di mana sarangnya berada, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk menerobos masuk. Baru sekarang Su Min menyadari bahwa ular besar itu adalah dewa dan bahwa pohon itu hampir saja menerobos menjadi dewa itu sendiri. Pohon itu, Ibu Cao Cao, mampu mengambil bentuk manusia untuk beberapa waktu. Meskipun demikian, setiap kali dia melakukannya, itu akan menghabiskan energinya dan menyebabkan dia jatuh dalam kultivasi. Hanya ketika dia menjadi seorang immortal barulah dia dapat mencabik-cabik dirinya sendiri sepenuhnya dari akarnya dan menjadi manusia yang utuh. Ayah Cao Cao juga bisa melakukan hal yang sama. Dia adalah seorang immortal, jadi dia bisa mengambil bentuk manusia, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia merasa lebih nyaman sebagai ular. Meskipun demikian, dia tahu bahwa ketika istrinya mengambil wujud manusia, dia juga akan berubah wujud. Mereka kemudian akan berjalan keluar dari hutan bersama. Sayangnya, Ibu Cao Cao masih belum menjadi immortal. Dia telah menggunakan sebagian besar energinya saat mengandung Cao Cao. Karena itu, dia harus berkultivasi dari awal. Ini adalah sesuatu yang memakan waktu lama, meskipun dia berada di lingkungan kultivasi yang ideal untuk tanaman seperti dirinya. Mengunjungi mereka, Su Min memahami banyak hal tentang warisan Cao Cao. Dia adalah binatang khusus. Dia adalah binatang buas yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Apalagi bakatnya sama sekali tidak kalah dengan ayahnya. Itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi immortal juga. Cao Cao sangat senang melihat orang tuanya. Su Min dan kelompoknya tinggal di kedalaman hutan selama 3 hari penuh. Cao Cao dengan bersemangat memberitahu orang tuanya semua yang telah terjadi sejak hari mereka melemparkannya ke arah Su Min. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan setiap kali dia memberitahu mereka tentang eksploitasi mereka. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri, kata ayah Cao Cao dengan senyum di wajahnya, jika kamu ingin pulang sekarang, kami akan mengizinkanmu melakukannya. Namun,
Aku khawatir kamu tidak ingin kembali sekarang. Petik 2. Maaf, ayah, sayangnya, Cao Cao menggelengkan kepalanya, ketika aku memutuskan untuk mengikuti Sumin, aku menjadi saudaranya. Dia membutuhkanku sekarang. Kita akan segera membalas dendam pada keluarga Zong, dan aku tidak bisa membiarkan saudaraku turun. Ayah Cao Cao mengangguk, sinar yang menyetujui bisa dilihat di matanya. Putranya akhirnya tumbuh dewasa. Cao Cao telah menjadi binatang buas yang hebat, semua berkat manusia acak ini yang berani memasuki tempat perlindungannya sejak lama. Ayah Cao Cao tidak pernah menyangka putranya akan berubah sebanyak dia. Namun demikian, dia sangat senang melihat apa yang terjadi padanya. Dia bangga dengan putranya, dan dia berharap dia melanjutkan jalannya. Dia tidak ingin mengikat putranya lagi. Selain itu, ini juga alasan dia tidak menawarkan bantuannya untuk menangani keluarga Zong. Ini adalah pertempuran putranya dan Sumin. Dia tidak berada di tempat untuk menengahi. Waktu telah berlalu. Segera hari itu tiba di mana mereka harus meninggalkan hutan. Ayah Cao Cao memberi mereka seluruh gudang penyimpanan yang berisi berbagai tumbuhan yang dia petik dari kebunnya sebagai hadiah perpisahan. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Berangkat sekali lagi, Sumin dan kedua temannya pergi menuju kota Honghe. Bagi Sumin, ini adalah perjalanan menyusuri jalan kenangan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia ingat bagaimana dia pernah berada di sini sebelumnya dan betapa berbedanya situasi saat itu. Menempuh jalan kenangan ini, Sumin mau tak mau merasa ingin bertemu gurunya sekali lagi. Waktu yang mereka habiskan bersama tidaklah singkat, dan yang lebih penting, itu adalah dasar dari seluruh perjalanan kultivasinya. Jika Wang Li tidak menerimanya saat itu dan melatihnya, Sumin tidak tahu di mana atau apa yang akan dia lakukan hari ini. Sudah pasti perjalanannya akan berbeda. Kemajuannya akan lebih lambat, dan bahkan mungkin dia tidak akan hidup. Di punggungnya ada pedang yang telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Pedang inilah yang berada di sisinya tebal dan tipis dan merupakan hadiah dari guru lamanya. Saat itu Sumin tidak pernah mengerti betapa hebatnya gurunya. Namun, sekarang setelah berada di lembah abadi dan melihat bagaimana dia dihormati dan ditakuti oleh orang lain, dia mengerti bahwa pria yang dia anggap sebagai gurunya bukanlah individu biasa yang sederhana. Berbagai pertanyaan muncul di benak Sumin. Mengapa sosok yang begitu menonjol membawanya masuk? Apakah karena kasihan atau dia melihat potensi dalam dirinya? Banyak pikiran memenuhi pikiran Sumin, namun tidak mungkin mengendalikan semuanya. Senyum merekah di wajahnya. Dia ingat bagaimana dia dipaksa bekerja lebih keras daripada orang lain. Meskipun demikian, karena masa-masa sulit ini, dia sekarang menjadi ahli tertinggi, hanya di bawah dewa legendaris. Lihat itu adalah Sumin muda. Sumin akhirnya berhasil sampai ke kota Honghe. Setibanya di sana, dia langsung pergi ke pelabuhan tempat gurunya dulu menjadi pengawas. Banyak laki-laki yang bekerja di pelabuhan adalah orang yang sama yang pernah bekerja di sana ketika dia bekerja di sana, mereka langsung mengenalinya. Senyum muncul di banyak wajah. Semua ahli tua yang bekerja di pelabuhan berhenti bekerja dan berkumpul di sekitar Sumin. Sudah lama sekali, Min kecil. Wow, lihat dirimu. Kamu sudah dewasa. Seorang pria kekar besar tertawa gaduh, kata-katanya hampir mengguncang seluruh tanah. Banyak ahli baru di pelabuhan juga datang untuk mendengar siapa pemuda ini yang tampaknya diketahui semua senior. Namun demikian, mereka tidak berani terlalu dekat karena takut mengganggu. Saat Sumin hendak bertanya tentang Wang Li, seseorang meraih bahunya dan menatap matanya. Kamu dulu tinggal dengan Li Tua, katanya dengan suara serius yang membuat Sumin langsung fokus dan menganggukkan kepalanya. Aku mendengar Li Tua pergi menyeberangi laut untuk memulai hidup baru. Apakah kamu mendengar sesuatu darinya? Apakah dia mencarimu dan memberitahumu sesuatu atau dia menghilang begitu saja darimu juga? Sumin tertegun. Gurunya ini telah pergi ke seberang lautan. Namun, setelah memikirkannya selama beberapa waktu, itu masuk akal. Wang Li adalah seorang immortal yang telah menjadi immortal selama bertahun-tahun. Dia sudah lama tinggal di benua mereka. Dia berpartisipasi dalam perang dan menyelamatkan nyawa, tetapi pada titik tertentu, dia akan bosan dengan kehidupan seperti itu. Min kecil,
Pengawas Wang meninggalkan surat ini untukmu, kalau kamu kembali, sela pria kekar yang tertawa sebelumnya, dia merogoh sakunya dan mengambil surat yang sangat usang. Jelas bahwa itu sudah lama berada di sakunya. Terima kasih, kata Sumin dengan sopan dan membungkuk kepada pria besar itu, yang dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. Li Tua adalah bagian dari tim kami selama bertahun-tahun. Kami semua sedih melihatnya pergi. Mirip dengan bagaimana Anda mendapatkan rasa hormat kami bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian Anda tiba-tiba pergi. Saya pikir tidak mungkin bagi Pak Tuali untuk menerima hidup sendiri setelah Anda menghilang. Saya pikir inilah mengapa dia memutuskan untuk pergi. Dia membutuhkan sesuatu yang baru. Ngomong-ngomong, jangan buang waktumu di sini di pelabuhan. Jika kamu kembali untuk mencari Pak Tuali, itu berarti kamu akan melakukan sesuatu yang penting. Jangan khawatir, kami paman tua akan selalu mendukungmu. Jika Anda pernah bosan dengan dunia luar, Anda selalu dapat kembali ke sini ke kota Honghe dan menjadi pekerja di pelabuhan. Sumin merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata ini. Dia adalah seorang pria tanpa rumah, tanpa tempat tinggal, namun para lelaki tua yang telah melihatnya tumbuh dewasa ini siap memberinya rumah yang dia rindukan, begitu lama. Sekarang cepat pergi dan baca surat itu, pria besar itu berkata dengan sinar lembut di matanya, ingat kamu selalu bisa kembali, tapi sekarang bukan waktunya. Kami tahu, kami akan menunggu pertemuan berikutnya. Mendengar ini, Su Min membungkuk dalam-dalam kepada mereka dan menggenggam tangannya sebelum dia menegakkan punggungnya dan membawa Ye Ling dan Cao Cao bersamanya menuju sebuah penginapan. Su Min memilih penginapan termewah di kota. Seperti biasa, dia memesan banyak hidangan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia melakukan semua yang dia bisa agar Cao Cao dan Ye Ling merasa nyaman. Saat mereka sibuk makan, Su Min mengambil surat kusut itu dan meluruskannya. Di bagian depan tertulis namanya. Dia bisa melihat bahwa itu telah disegel dengan ki. Membiarkan kinya sendiri memasuki segel, dia merasakan segel itu perlahan-lahan menjadi longgar, dan segera surat itu terbuka dengan sendirinya. Su Min mulai membacanya. Bocah kecil, Su Min membaca dengan keras, air mata muncul di matanya. Saya adalah orang tua. Saya telah hidup selama berkalpa-kalpa dan mengalami banyak hal. Bagi saya, 1 tahun adalah sesingkat 1 hari bagi orang lain. Jadi saya tidak menghargai waktu seperti orang lain. Ketika aku melihatmu, aku melihat seseorang yang mengingatkanku pada diriku sendiri. Meskipun aku tidak ingin berhubungan dengan anak kecil, aku menerimamu terlepas dari keinginanku. Kamu sedikit nakal. Kamu bekerja keras, tetapi lidahmu yang tajam sering membuatku merasa tidak berdaya. Aku akan memberitahumu bahwa itu adalah pertama kalinya aku merasa tidak berdaya. Tapi melihatmu juga mengingatkanku bahwa hidup itu layak dijalani. Aku telah memberimu warisanku, pedang, dan aku telah mengajarimu teknik warisanku, sikap. Aku akan pergi sekarang. Jangan ikuti aku. Hidupku akan membawaku ke tempat baru. Aku akan mengalami bagaimana menjalani hidup lagi. Jangan ikuti jalanku. Temukan jalanmu sendiri untuk memastikan kebahagiaanmu. Aku tahu tentang bekas luka yang kamu bawa. Bagimu, dunia para pembudidaya adalah cara untuk membalas dendam. Namun, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu telah berhasil? Apakah kamu akan mati perlahan atau akankah kamu menemukan makna hidup kamu sendiri? Petik 2. Bertemu denganmu membuatku mengingat arti hidupku sendiri. Untuk itu, aku selamanya berterima kasih padamu. Sekarang pergilah. Balas dendam adikmu. Singkirkan keluarga Zong itu dan bebas. Ketika kamu bebas, aku harap kamu akan menemukan kebahagiaan karena kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Surat itu berakhir di sana, dan hati Su Min melonjak. Itu adalah surat yang ada di mana-mana. Jelas bahwa Wang Li baru saja menulis apapun yang terlintas di benaknya. Meskipun demikian, itu jujur. Surat itu membuat Su Min merasa bahwa dia, yang sendirian di seluruh dunia, ternyata tidak sendirian. Su Min mengambil pedang yang selalu dia bawa, dan dia mulai memolesnya. Pedang ini adalah hadiah terakhir yang dia dapatkan dari gurunya. Dia akan menghargainya selama sisa hidupnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat